kami sampaikan lagi, mudah-mudahan para pendiri pemerintah kita banyak biar monumen ini layak dikunjungi. Kami harapan itu. Jadi mungkin Pak dari Pemda atau bahkan dari pusat Jakarta nanti bisa kembali, monumen ini akan menjadi suatu daerah tujuan wisata yang siap untuk dikunjungi, karena di sini ada nilai-nilai luar biasa kan seperti yang dapat kita dapatkan di Monumen Jenderal. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran penting tokoh-tokoh pahlawan bangsa yang berjuang mati-matian demi tercapainya kemerdekaan. Salah satu tokoh pahlawan bangsa yang patut untuk dikenang dan ditiru semangat juangnya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sedikit kisah bahwa beliau waktu itu sedang sakit parah, namun beliau tetap bertekad untuk memimpin jalannya gerilya. Hingga suatu ketika beliau sampai di wilayah Pacitan untuk bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Kisah tersebut dikuatkan dengan adanya Monumen Jenderal Sudirman di wilayah Nawangan, Kabupaten Pacitan. Untuk kisah lengkapnya akan dijelaskan oleh Bapak Juan selaku pengurus monumen. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah bersama dengan seseorang yang beliau itu tahu mengapa Jenderal Sudirman itu secara kisah dari Yogyakarta bisa sampai ke Pacitan. Nah oke Bapak silahkan perkenalkan. Iya, nama saya Juwanto atau Pak Juwan kalau di sini Mas Juwan gitu yang terkenal. Kami asli Pakis Baru. Saya di sini selain menjaga ataupun pengelola Monumen Jenderal Sudirman yang ada di Pacitan. Jadi mungkin bisa saya sedikit menjelaskan tentang perjalanan Jenderal Sudirman yang berangkat bergerilya sampai dari Yogyakarta sampai kembali ke Yogyakarta. Mungkin apa lagi? Baik, yang saya ingin tanyakan adalah siapa sosok Jenderal Sudirman ini? Oh, siap. Seperti itu. Mengapa kok beliau itu secara kisah yang saya tahu dia ditandu, ya. Namun beliau yang memimpin gerilya atau memimpin peperangan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kita mengulas kembali dari 17 Agustus 1945, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Jalan Pegangsaan Timur di Magunan, Jakarta. Insinyur Soekarno dan Pak Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, kita itu belum merdeka. Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tentara Jepang dan sekutu membubarkan tentara peta yang waktu itu dibentuk oleh tentara Jepang. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan dan perjalanan-perjalanan yang begitu, maka kita mengingat pada agresi militer Belanda yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948, yang artinya ibu kota kita yang saat itu ada di Yogyakarta dan lapangan terbang Waguwo yang saat itu sudah dibombardir oleh Belanda dikuasai oleh Belanda, dan semua pejabat tinggi negara seperti presiden, wakil presiden dan semua menteri itu sudah ditahan oleh
Belanda. Siapa? Tinggal satu-satunya Panglima besar kita, Jenderal Sudirman, yang saat itu dianjurkan oleh Presiden Soekarno untuk beristirahat dan berobat. Namun beliau adalah seorang tentara. Saya seorang tentara. Saya akan berjuang bersama rakyat dan prajurit untuk menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka setelah itu, setelah berpamitan kepada anak dan istrinya, Jenderal Sudirman berangkatlah bergerilya melanjutkan perjalanan. Jadi setelah keluar dari kota Yogyakarta, Pak Dirman melintasi desa ataupun gunung yang sangat tak terhitung jumlahnya. Setelah keluar dari kota Yogyakarta, beliau menuju Wonosari, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, sampai di perputaran di Gunung Wilis di wilayah Jawa Timur. Maka pada tanggal 7 Februari 1949, rombongan Pak Dirman masuk Kabupaten Pacitan. Dan di sana di Desa Kasian, di rumahnya Bapak Jaus, kemudian melanjutkan perjalanan. Karena apa? Di rumahnya Pak Jaus itu dekat dengan jalan raya. Takut keberadaan Jenderal Sudirman itu diketahui oleh musuh, maka beliau melanjutkan perjalanan lagi, yaitu di Tanjung Lor, Nogosari, Yogyur, dan Prengapus. Kemudian beliau tinggal di Wonokarto. Nah, itu pada tanggal 18 Februari sampai 17 Februari 1914 sampai 18 Maret 1949. Kemudian di sana 28 hari. Nah, di sana rumahnya Bapak Mustaram kan di sana, yang ada di Wonokarto. Kemudian melanjutkan kembali ke Desa Munjing. Setelah dari Munjing, kemudian beliau melewati Kecamatan Awan, kemudian yang dituju adalah Tirtomoyo. Nah, di Wonogiri. Namun karena keberadaan di Wonogiri Tirtomoyo sudah ada pembersihan oleh Belanda, makanya beliau sampai di Desa Ngambarsari. Di sana kalau nggak salah 2 hari 2 malam. Namun karena di operasi Belanda yang ada di Tirtomoyo sudah aksi di sana, maka beliau kembali lagi ke Desa Tokawi yang seminggu yang lalu ditinggalkannya. Jadi setelah di Ngambarsari kemudian kembali ke Tokawi. Nah, di sana beliau menginap di rumah kepala Desa Tokawi selama 6 hari 6 malam. Kemudian karena Pak Jaswadi Darmowidodo yang saat itu sebagai kepala Desa Pakis Baru tahu tentang seluk-beluk Desa Tokawi, beliau menghadap ke Jenderal Sudirman untuk rombongan Pak Dirman pindah ke Pakis Baru ini. Jadi atas usulan dari Pak Jaswadi Darmowidodo. Jadi setelah beliau kenapa untuk diajak pindah ke Pakis Baru, karena keberadaan rumah kepala Desa Tokawi dekat dengan jalan raya. Takutnya waktu itu para pedagang dari Tirtomoyo yang ke Pasar Nawangan tahu keberadaan Jenderal Sudirman. Nah, jadi biar tidak diketahui oleh musuh yang saat itu sudah beroperasi di Tirtomoyo, kan seperti itu. Jadi atas usulan Pak Jaswadi Darmowidodo, maka pada tanggal 30 Maret 1949 itu rombongan Pak Dirman pindah ke Pakis Baru. Jadi di sana selama 1 hari 1 malam menginap di rumahnya Pak Kepala Desa. Karena di rumahnya Pak Kepala Desa Pakis Baru, di rumahnya Pak Jaswadi Darmowidodo itu adalah rujukan para tamu, maka beliau menganjurkan ada 3 titik tempat yang digunakan untuk markas komando. Jadi di sana ada TVRI itu di rumahnya Mbah Balok. Kemudian di Dusun Tempel itu ada rumahnya Pak Jagopaya Kasman, dan terakhir ada di Sobo tadi rumahnya Pak Kebayan Karso Sumito. Tapi setelah dicek oleh Pak Suparjo dan Pak Noli Cokropanowo yang saat sebagai ajudan Jenderal Sudirman, yang cocok ada rumahnya Pak di Sobo. Sobo tadi Pak Karso Sumito. Jadi di sana itu tadi dengan melihat itu bisa memantau kedatangan musuh. Kan dilihat dari sebelah barat tadi ada Wonogiri, ada Solo, ada Jogja. Jadi di sana itu tempatnya sangat strategis. Walaupun di dalam atau keadaan di lereng gunung, rumah yang sangat sederhana, namun Jenderal Sudirman itu merasa nyaman dan bisa melakukan konsolidasi pertahanan antara divisi, masing divisi ataupun masing-masing wilayah dengan tertib dan baik, sehingga konsolidasi pertahanan dapat dimantapkan, jenjang serangan juang dapat dikorbankan di mana-mana, seperti itu.
Oh, seperti itu. Iya, Berarti intinya Jenderal Sudirman ini adalah sebenarnya tokoh pahlawan. pahlawan, betul. Cuman karena Belanda tidak terima, Iya, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945, iya, Belanda kembali menyerang. iya. Yang waktu itu ibu kota Indonesia berada di Jogja, seperti itu. Iya, betul. Karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu kan secara proklamasi. Namun waktu itu kan tentara Jepang yang saat itu kan menguasai Indonesia 3,5 tahun kan seperti itu. Jadi Iya. pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang menyerah pada sekutu. Jadi karena kita itu adalah negara Indonesia adalah jajahan Belanda yang selama 350 Iya. tahun menjadi jajahan mereka. Nanti setelah runtuhnya Jepang sehingga ingin kembali lagi sekutu dan tentara Nika ingin menguasai Indonesia kan seperti itu. Jadi banyak sekali seperti terjadi pertempuran Ambarawa, itu seperti ada perundingan Linggarjati, ada Renville dan sebagainya. Itu kan adalah bentuk-bentuk prosesi kemerdekaan yang saat itu belum teraih kan seperti itu. Kan seperti itu. Jadi di sini Jenderal Sudirman itu yang paling lama memimpin perang gerilya. Jadi selama 3 bulan 1 minggu di markas Rumah Sopo tadi itu. Oh, baik. Yang kedua yaitu secara infrastruktur, Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak bahwa awalan yang dijujuk atau yang didatangi itu di Desa Tokawi. Iya. Kan seperti itu. Kemudian mengingat karena tempatnya yang kurang strategis atau tidak aman, kemudian pindahlah ke daerah Pakis Baru. Iya. Tepatnya di Sobo, Iya. kan seperti itu. Kemudian saya ingin tanya seputaran rumah. Itu rumah siapa? Kemudian kenapa kok monumen Jenderal Sudirman sendiri itu dibangun jaraknya kurang lebih ratusan meter dari rumahnya? Iya. Seperti itu, Pak. Ini bisa dijelaskan. Iya, jadi kalau menurut saya karena waktu itu rumah itu rumahnya Mbah Kabayan Kartosumito. Jadi waktu itu ada rumah yang baiklah, baguslah untuk di dusun Menur ini. Jadi waktu itu kan rumah penduduk yang waktu itu didatangi Jenderal Sudirman untuk sebagai komando, sehingga waktu itu Mbah Kartosumito sendiri juga membuatkan rumah sendiri yang ada di depan itu sebenarnya dulu ceritanya seperti itu. Itu berarti bukan rumah kepala desa? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu biasa. Rumah penduduk biasa. Pak Kartosumito itu adalah seorang Dayan, lalu sekarang RW. Oh iya. Begitu. Jadi beliau juga merelakan mengikhlaskan rumahnya itu untuk menjadi markas komando gerilya yang ada di Pakis Baru kan seperti itu. Dan jadi ada pertanyaan kenapa antara jarak monumen dan markas jauh sekali. Baik, sedikit kami sampaikan bahwasanya adik atau mas tadi nggak terasa itu melintasi dulu waktu perang gerilya selama menuju Sobo pada tanggal 1 April 1949, yaitu beliau melintasi ini. Itu ada bedang pura dan ada tangga, ada patung. Karena dulu ini adalah bukit, hutan, namanya Bukit Gandrung. Jadi lintasan yang diberikan, dan waktu itu selama perjalanan menuju Sobo, Pak Dirman itu bersama rombongan beristirahat membenalai tali temali tandu yang lokrok selama bergerak di atas bukit itu, yang sekarang diriin patung itu kan begitu. Tadi tempat peristirahatan pertama itu tempatnya di monumen sini. Ya, untuk beristirahat sebentar bersama rombongan. Jadi melepas lelah selama perjalanan gerilya kan. Jadi ini kenapa kok dibangun agak jauh? Mungkin kalau di sana pun kan tempatnya juga di lereng, sangat tidak memungkinkan untuk kita buatkan seperti itu. Dan ini untuk menjadi mengenang, kita selain berwisata kita mengenang sejarah perjuangan perang gerilya. Jadi mungkin ini sedikit yang kami sampaikan, nggak begitu runtun karena mungkin waktunya saja yang kurang tepat kan seperti itu. Tapi apalagi yang bisa kami bantu, saya siap untuk menjawab yang kami tahu kan seperti itu. Baik, kemudian saya bertanya untuk diresmikan itu secara bersamaan atau terlebih dahulu rumah singgahnya atau monumennya yang diresmikan pertama? Kalau menurut saya itu di markas tadi itu banyak meeting presiden ataupun menteri-menteri dulu yang meresmikan kan itu. Iya. Nah, jadi yang lebih dulu adalah markas. Karena markas komando setelah kepulangan Pak Dirman ke Yogyakarta baru dibangun monumen kan seperti itu. Jadi monumen ini dibangun
kalau nggak salah itu perintisannya itu dari karangan Pak Roto Suwarno yang waktu itu adalah sebagai penunjuk jalan yang ada di Pakis Baru, dan kemudian juga putranya Pak Jaswant Darmo Widodo itu rintisannya dari tahun 74-75 itu. Jadi itu ada tangga batu-batu itu penataannya atau dibangunnya pada tahun 82. Kemudian di akhir 92 itu baru Harto berdiri. Jadi di era Pak Harto, jadi itu ada 10 tahun kemudian baru perintisan pembangunannya kan seperti itu. Nah, untuk peresmiannya di zaman Pak SBY? Iya, kalau monumen ini yang resmikan Pak SBY pada tanggal 15 Desember 2008. Kan gini Pak, saya kan juga mengetahui sedikit lah Ya. sejarah bahwa setelah gerilya itu dimulai kan Jenderal Sudirman pernah melewati monumen Palagan Tumbak Rinjing Ya, untuk lintasannya kan. oke. Kemudian di sana juga dibangunkan monumen kan seperti itu. Ya. Apakah itu masih memiliki sangkut paut dengan sejarah yang ada di sini? Ataukah monumen tersebut juga merupakan tempat peristirahatan Jenderal Sudirman? Kalau saya tentang Palagan Tumbak Rinjing ya, kami nyun sewu tapi melihat dari rute yang saat ini kami dapatkan itu, kalau di Tumbak Rinjing itu saya kurang paham. Berarti Belum tahu, belum tahu. belum tahu karena di sana juga ada Pak Hartonya kan juga ya. Kalau itu ada apa mungkin pertemuan dulu waktu Letnan Kolonel itu waktu Pak Harto itu, saya kurang tahu, saya belum mendalami itu. Tapi kami secara real kami mendalami dari yang beliau dari keluar Yogyakarta sampai kembali ke Yogyakarta sampai masuk ke Kabupaten Pacitan itu, yang real kami tahu itu di daerah Wonokarto itu, karena setelah dari Wonokarto beliau kan kembali ke daerah Mujing yang ada di Nawangan. Itu karena beliau ingin kembali ke Yogyakarta. Iya, karena di sana seperti yang ada di Wonokarto itu pernah ada pesan-pesan beliau. Jadi di sana beliau ada seperti di Tanjular itu memberikan pesan kepada Pak Hanumfa ini waktu itu iparnya untuk kembali ke Yogyakarta untuk memberi nama seandainya nanti, karena waktu itu Bu Alfiah sedang mengandung tua, jika lahir nanti untuk memberi sebuah nama kan itu. Jadi namanya adalah Pak Muhammad Teguh Bambang Jayadi. Nah seperti itu kalau yang saya dapat saat ini yang kami pelajari. Kemudian yang ada di Wonokarto itu memang ada petuah yang diberikan ataupun pesan beliau. Jadi yang bunyinya ini saya sampaikan itu sok yen wis jaman akhir senajan ana lindu sedina songi sing kaping 7 sing padha teguh anggonmu gedut gondelan waton kan seperti itu. Itu bahasa Jawa yang mungkin kurang lebihnya kalau kami mengartikan itu kita punya dasar negara ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagaimanapun keadaan apapun negara kita akan selalu berpegang pada dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mungkin seperti itu. Itu yang kami dapat, karena kami ini pun juga belajar dari beliau yang waktu itu menjadi pengawal Jenderal Sudirman gitu. Siap. Kemudian saya mau bertanya lagi gini. Mungkin kan di sini waktu itu masih aman strategis. Namun dalam kesembunyian Jenderal Sudirman di Pakis Baru sini, apakah tentara Belanda tidak melakukan operasi untuk mencari? Ada. Kalau nggak salah pada tanggal 13 April 1949 itu pagi hari. Belanda pun juga sempat ke sini. Pagi hari hampir jam 8:30 pagi. Itu pesawatnya Belanda itu nyerempet-rempet rumah penduduk di sini mencari keberadaan Jenderal Sudirman, bahkan sampai di markas tadi. Itu karena kami juga menggali dari saksi hidup ya, orang-orang yang sekarang sudah umurnya ratusan bahkan seperti itu. Jadi beliau juga bercerita bahasanya pernah ada pesawat, kalau nggak salah itu pesawat Dakota miliknya Belanda itu, pesawat tempur itu kan itu berterbangan di atas Pakis Baru di rumah Lakas itu juga. Dan kebetulan saat itu di perbatasan di daerah semen antara Wonogiri dan Pacitan itu dibom oleh pesawat tadi. Dikira Pak Dirman ada di situ karena di situ ada gudang gaplek, gudang penyimpanan bahan makanan kan seperti itu. Jadi itu real, itu diceritain juga. Jadi alhamdulillah bahasa juga masih hidup
Mbah buyut saya yang saat ini juga Juga mengetahui. waktu itu juga berita. Karena apa? Yang dibom oleh pesawat itu rumahnya Simba itu di seberang sungai, nah itu di Kulon Kali, sebelah baratnya sungai, rumahnya Simba di sebelah timurnya sungai. Dan waktu itu Simba juga bercerita bahwasanya ada pesawat itu jatuhin teremos, katanya teremos kan itu, ternyata itu adalah bom kan, begitu meledak kan seperti itu. Dan sana juga ada yang meninggal kan seperti itu. Nah, ya. Berarti benar, secara sejarah juga menyebutkan bahwa tentara Belanda sempat mencari Jenderal Sudirman di wilayah sini. Betul. Namun sosok jenderal beserta para pasukannya itu ada. Namun Belanda tidak melihat atau mengetahui apakah itu betul cerita itu. Ya, Boleh. ya kami sampaikan mungkin dari cerita mereka ya, banyak orang sepuh yang menceritakan memang betul. Karena waktu itu kita itu di Pakis Baru itu jarak 3 kilo kan sudah berbatasan dengan Wonogiri. Iya. Nah waktu itu Belanda sudah ada di Slogohimo, ada di ya. Jatirtomo, ya ada di Jatiroto waktu itu. Dan kami juga mendapatkan berita tadi dari Simba itu memang Belanda melakukan pencarian di daerah situ. Namun karena di letaknya di releng gunung yang terjal, jurang-jurang, mungkin beliau sangat takut dengan ini masuk ke Pakis Baru. Walaupun di Bandar sana pun juga ada serangan dari serangan Belanda waktu itu, kan Bandar Nawan itu. Dan di Kesmantoro, perbatasan masuk Wonogiri yang mau ke Pakis Baru ini, itu juga banyak sekali operasi Belanda yang dilakukan. Karena waktu itu kan nggak seperti ini, jalannya aspal lebar, waktu jalan setapak, masih hutan kan seperti itu. Jadi ini kami sampaikan, kami rangkaikan dengan cerita dari sejarah yang ada di sini ya nyambung kan seperti itu. Jadi mungkin itu keseharian ataupun kegiatan yang ada di sini kan seperti itu. Oh ya, baik Kak, terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya kita, kalau saya sih malah senang biar generasi penerus ini juga tahu sedikit tentang sejarah. Walaupun kami pun juga masih belajar tentang sejarah ini, tapi kami selaku penduduk Pakis Baru menjaga monumen-monumen otomatis sedikit kami sampaikan. Karena apa? Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tahu jasa-jasa para pahlawan kan seperti itu. Jadi kalau kami mengamati Jenderal Sudirman itu luar biasa. Dia menegakkan kedaulatan luar biasa. Kita ingat kembali dari pelajaran kita yang ada di SMP mungkin, seperti ada Renville, ada Wisma Kaliurang, ada konferensi meja bundar. Nah itu adalah titik terakhir bagaimana Jenderal Sudirman walaupun dalam keadaan sakit, setelah pulang dari sini, dari Pakis Baru ke Yogyakarta, itu mengamati perkembangan antara Indonesia dan Belanda yang saat itu mengadakan perundingan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, di akhir Desember 1949, setelah penyerahan kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 29 Januari 1950, beliau wafat, beliau meninggal. Jadi setelah penyerahan kedaulatan itu serahkan ke Indonesia kan seperti itu. Baik, yang terakhir saya minta saran Pak. Ya. Kan kebanyakan yang menonton ini kan juga masih muda. Ya. Dan biasanya kalau masih muda itu masa bodoh, Ya. kan, dengan sejarah-sejarah. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit nilai-nilai yang bisa ditanamkan oleh anak-anak muda seperti saya dan teman saya, bahwa sejarah itu mungkin gini, kita sekarang bisa menduduki tempat kita juga karena berkat mereka yang dulu memperjuangkan kan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau kata-kata mungkin motivasi buat kami ya, generasi yang masih muda ini. Ya mungkin sedikit saja ataupun yang kami sampaikan harapan kami, karena kita merasakan merdeka, walaupun kemerdekaan ini dengan jerih payah para pahlawan yang berjuang satu, dan kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah dari Belanda, namun perjuangan dari para pahlawan. Nah, harapan kami ya, karena sekarang itu banyak sekali tempat-tempat wisata ya, mungkin dari panorama laut yang indah dan sebagainya. Namun kita sebagai rakyat Indonesia yang tahu persis dan ini benar-benar nyata bahwasanya pergerakan kemerdekaan itu benar-benar ada di Kabupaten Pacitan. Kami bisa menyarankan bisa main ataupun kita melancong, kita melihat di view pegunungan yang dingin dan sambil melihat monumen Jenderal Sudirman yang ada di Pakis Baru ini bisa menumbuhkan rasa memiliki bagaimana
kemerdekaan ini bisa teraih. Karena apa? Di monumen sini juga ada 38 relief yang menggambarkan biografi Jenderal Sudirman waktu memimpin perang gerilya, kan seperti itu. Jadi kami selain promosi juga menggugah para pemuda. Mungkin saat ini dengan globalisasi ya, dengan media yang sangat luar biasa. Kalau kami mengharap kami bisa berpesan, ya jangan pernah melupakan sejarah. Karena sejarah perjuangan itu luar biasa perjuangannya. Jadi kalau beliau sedikit kami sampaikan, kemerdekaan yang diraih dengan tumpuan harta, nyawa, bahkan air mata, bahkan darah, dengan ribuan pengorbanannya itu dia akan dapat dapat digoyahkan oleh siapapun. Nah, itu satu kata-kata yang dari Jenderal Sudirman seperti itu. Di kemerdekaan yang diraih dengan dengan tumpahan jiwa, raga, nyawa dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah dapat dirobohkan oleh siapapun. Makanya kami bisa mengharap pada teman-teman generasi penerus, mungkin sedikit kami mengharap mungkin kita sering-sering mungkin di tempat-tempat sejarah yang notabene bisa menggerakkan bahwasanya kemerdekaan itu luar biasa. Jasa-jasa para pahlawan itu luar biasa. Beliau tidak mengenal hidup atau mati, kan cuma itu. Namanya cuma satu, hidup atau mati, kan seperti itu. Nggak, mungkin sekarang mungkin kita besok gajian apa enggak, kan seperti itu. Jadi kami sekali lagi juga mohon maaf mungkin ada sedikit kekurangan yang kami sampaikan karena penjabaran kami terlalu panjang. Seharusnya memang panjang, karena kenapa kami cuplik, karena sejarah ini kalau sama amati kan kita nggak boleh melenceng, kan seperti itu. Jadi ini sedikit yang kami sampaikan, mungkin bisa memotivasi teman-teman kalau pengen datang ke sini ya nanti bisa saya ceritakan yang lebih panjang, kan seperti itu. Jadi ini juga terima kasih sampun kersa ke monumen, dan kami juga sedikit memberikan sedikit keterangan tentang monumen ini. Jadi kami sampaikan lagi, mudah-mudahan para pendiri pemerintah kita banyak memberikan biar monumen ini layak dikunjungi. Kami harapan itu. Jadi mungkin Pak dari Pemda atau bahkan dari pusat Jakarta nanti bisa kembali monumen ini akan menjadi suatu daerah tujuan wisata yang siap untuk dikunjungi, karena di sini ada nilai-nilai luar biasa, kan seperti yang dapat kita dapatkan di monumen Jenderal Sudirman ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.